Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NPM 2414460041, program studi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Saat ini saya melakukan video pembelajaran di SD 4 Kelapa 7 dengan materi IPAS bagian tubuh pada tumbuhan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Kurang semangat, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Tolong ketua kelas kita pimpin doa hari ini. Silakan. Mas siap. Jika berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat siang nak. Mungkin kalian ingatnya pagi karena kalian kemarin kelas 3 jadi masuk pagi. Hari ini kita kan udah kelas 4 jadi masuk siang. Selamat siang juga sayang. Ya, selamat siang. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mendengarkan lagu kebangsaan kita dulu ya. Kita mendengarkan dengan penuh hikmat. Silakan berdiri dulu anak-anakku. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Hari ini ada yang nggak masuk kan teman-teman kalian? Masuk semua. Masuk semua ya, nggak ada yang izin, nggak ada yang alpa, nggak ada yang sakit ya. Oke. Coba sebelum itu ketua kelas tolong bacakan kesepakatan kelas kita. Pertama, jeda nanti ya. Datang tepat waktu, kecuali situasi mendesak. Ya, anak-anak ketika kita nomor 1
Apakah sudah ikut mematuhi? Sudah kita laksanakan datang tepat waktu? Sudah. Bu, sudah? Sudah ya, nggak ada yang terlambat ya tadi ya? Oh, sudah. Terus berikutnya, ini ketua kelas kita yang menjawab. Lalu yang kedua, apa nak kesepakatan kita? Membawa perlengkapan Ini pegang sekolah. sayang. Membawa perlengkapan sekolah, bawa semua kan, buku, pena. Sudah bawa semua? Ketiga, berikutnya. Menghormati guru dan teman. Sudah menghormati guru dan teman? Ya, nggak boleh bullying ya, nggak boleh ngejek-ngejek ya, saling menghormati. Ketiga, berikutnya keempat ya? Keempat, bersikap jujur. Bersikap jujur. Sudahkah kita melaksanakan sikap jujur? Sudah. Terus yang terakhir? 5, mematuhi aturan. Mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sudah ditaati? Contohnya kan buang sampah pada tempatnya ya, sholat tepat waktu. Sudah semua ya kita. Materi pembelajaran kita minggu lalu apa? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, 3. Makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang bagian tubuh pada tumbuh-tumbuhan. Jadi ada pohon, itu kan ada bagian-bagiannya. Dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan atau menjelaskan fungsinya masing-masing. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Tunjuk tangan. Ya, siapa? Apa itu? Bagian tubuh tumbuhan, daun. Oh, daun ya. Oke, stop. Daun. Ya, betul, daun. Selain daun? Iya. Ranting. Ranting juga. Ya, bisa ranting tuh bagian tumbuhan, terus bagian batang. Terus apa lagi? Akar. Akar, betul. Udah tuh. Bunga. Lagi terus? Buah. Buah. Apa lagi? Batang. Terus satu lagi? Bunga ya. Bunga belum disebutkan tadi ya. Bunga. Oke. Ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di padang bumi, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ayo kawan, kita belajar. Ibu guru, terima kasih pada mereka, pada kita. Ayo kawan, kita belajar. Patuhi hormati Bapak Ibu guru, pada mereka. Ilmu pada kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Iya. Oke. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran hari ini tentang bagian tubuh pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, di sini. Oke. Kalian lihat dulu YouTube ini. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti halnya manusia, tumbuhan juga itu memiliki bagian-bagian tubuh.
Kalau manusia itu ada kaki, perut, kepala, leher, tangan, dan sebagainya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki anggota tubuh. Masing-masing anggota tubuh tersebut memiliki fungsi dan memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi sudah kita sedikit banyak kalian sudah menyebutkan bagian-bagian dari apa saja sih bagian dari tubuh tumbuhan itu. Di sini ya, lihat ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, ada buah. Iya. Nah, akar itu berfungsi menyerap air dan menutrisi dari dalam tanah serta berfungsi untuk menopang tubuh dari tumbuhan. Coba ibaratkan pohon, karena pohon ibu nggak bisa taruh sini. Akar itu pertama untuk menyerap air dan mineral serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Kedua, akar itu supaya tubuh dari tumbuhan itu kokoh berdiri. Kalau nggak ada akar, diterpa angin, langsung gelimpang dia, jatuh ya. Itu fungsi akar. Berikutnya, batang. Batang juga punya fungsinya itu menyalurkan nutrisi dari akar menuju seluruh bagian tubuh. Jadi kalau sudah itu dari dalam tubuh itu, di dalam batang itu ada nutrisi, itu disebarkan semua ke seluruh tubuhnya, baik ke daun, buah, ke bunga, ya. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan karena di situ ada putik, ada alat kelamin dari tumbuh-tumbuhan itu ada putik dan juga ada benang sari. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji. Nah, ini buah ini kadang yang paling enak kita makan ya. Ya, itu tempat, makanya banyak air, banyak mineral, itu baik untuk tubuh kita. Biar untuk kalian lebih memahami materi, Ibu kasih video YouTube yang tentang tubuh dari tumbuhan. Perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya, itu tadi sudah dijelaskan dari video-video tadi. Ibu tanya jawab dengan kalian. Dari video tadi, apa yang kalian ketahui? Ada yang bisa jelasin? Tumbuhan sama seperti manusia, harus memiliki atau membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu berupa air dan segalanya itu tersimpan di akar. Setelah dari akar ya naik ke atas ya, ke batang, lalu di sana diproses, lalu disebarkan ke seluruh bagian dari tumbuhan. Itu ya tadi ya. Nah, guna dari batang tadi apa tadi? Untuk menyebarkan air ke seluruh tubuh tumbuhan tadi, baik ke daun, ke buah, ke ranting-ranting segala macam ya, ke bunga. Kalau fungsi dari buah tadi, Lindungi biji yang ada di dalam. iya, tapi dalam buah juga itu ada apa tadi? Nutrisi. Ada nutrisinya, banyak nutrisi. Maka kita kalau makan buah mangga, apel segala macam itu segar karena di situ ngumpul vitamin-vitaminnya ya. Nah, sedangkan bunga berfungsi untuk berkembangbiakan karena di situ di bunga itu ada alat kelamin jantan dan betina bagi tumbuhan. Oke, itu tadi ya. Akar tadi terdiri dari dua apa? Sebenarnya banyak, lebih dari dua. Tapi untuk kita tunggang dan akar serabut. Oke, benar. Terus apa batang itu warnanya apa aja? Coklat. Ada yang kecoklatan ya, ada yang kehijau-hijauan. Terus warna hijau daun disebut apa tadi? Warna hijau daun itu disebut klorofil.
Apa klorofil itu tadi? Ya zat hijau daun. Kok bingung? Kan ibu bilang tadi zat hijau daun disebut klorofil. Klorofil ya. Klorofil. Nah, klorofil. Guna klorofil itu untuk membuat makanan di daun dibantu oleh sinar matahari. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang tahu guna dari zat hijau daun atau disebut klorofil tadi? Nah, katanya udah ngerti semua. Menyebarkan nutrisi. Kurang tepat, nah udah hampir benar. Siapa? Untuk apa sayang? Silakan Mustafa. Untuk membuat makanan. Iya betul. Membuat makanan dengan dibantu sinar matahari. Kalau nggak ada matahari juga nggak bisa ya. Oke, tepuk tangan. Aduh. Bunga tadi fungsinya untuk apa? Apa? Berkembang biakan. Bunga itu tadi untuk berkembang biak karena di dalam bunga ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kalau alat kelamin jantan disebut bunga sari, serbuk sari. Lalu kalau alat kelamin betina itu putik. Ya. Oke, sekarang kita buat kelompok ini. Di sini Ibu bagi kelompoknya. Daun. Akar kamu akar. Ini daun. Nah, pada ngantuk, nak. Sabar ya. Berkelompok, kalian diskusikan apa saja itu kan ada yang bagian batang, akar, bunga, daun, buah. Coba kalian diskusikan. Di situ kan ada pertanyaannya, tolong dijawab. Isi kamu orang ikut isi nama kamu orang tulis. Nah ya ini sebutkan pertama ini sebutkan bagian tumbuh-tumbuhan. Udah tahu, jelaskan pengertian akar apa gitu kan. Ya kalau kelompok Marlin ini tentang akar, mereka membahas tentang akar. Kalau kelompok ini tadi tentang apa? Daun. Silakan. Siapa duluan yang nulis? Dibaca kali ini tentang apa nak? Tentang bunga. Nah, bunga. Yang bunga. Tulisannya siapa yang paling bagus sayang? Ini tolong kamu tuh ini tulis saja, tulisin namanya kawannya biar rapi, nggak apa-apa loh satu aja yang nulis. Yuk, nah ya tentang buah. Sebutkan ciri-ciri dari daun apa? Ciri-cirinya apa? Sebutkan fungsi-fungsi daun, sebutkan contoh-contoh daun. Banyak daun itu, ada yang panjang, ada yang runcing, ada yang kayak ini loh daun yang bentuk apa namanya kayak pepaya itu bentuk jari gitu kan, ada kan ya kan. Nah ditulis semua kan. Daun tuh ada yang seperti ini bentuknya ya, ada yang seperti ini bentuknya daun, ada yang memanjang, ada yang bentuk kayak daun kates sama daun singkong tadi bentuk jari tadi ya. Kalau pohon nggak bisa ibu bisa ibu pindahin sini. Samsung ibu nggak kuat. Oke, sambil barengan ini bareng-bareng bertukar pikir, jangan cuma satu yang kerja. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Nomor 3 siapa? Nanti nomor 5 barangkali. Kamu semua aja, Mas. Oh, sudah, silakan maju. Dibacakan hasil kelompok apa ini? batang. Oke, silakan dicoba. Mic-nya dibawa, maju ke sini. Awas, nah lihat belakang ibu bisa. Ayo naik semua. Jelaskan pengertian batang. Batang untuk menyebarkan air yang diserap. 3. Sebutkan ciri-ciri dari batang. Ciri-ciri batang berbentuk
silinder, memiliki ruas-ruas, dibatasi Sudah. oleh buku. 4. Sebutkan fungsi-fungsi batang. Penopang tubuh pada tumbuhan. Betul. Mengangkutkan penyimpanan nutrisi makanan. Ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Ya. Tumbuhan fotos. 5. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di atas tanah. Udah? Ya. Sudah, tunggu dulu sayang. Kita dengarkan dulu. Bagaimana pendapat kalian? Setuju pendapatnya? Benar? Setuju. Sudah hampir benar semua ya? Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Yang lain berikutnya. Kelompok lain yang udah siap. Cepat, Nak. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo semangat, Ge. Ini ya, oh iya, sayang. Nih mic-nya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Ayo. Sebutkan Tak usah bagian malu-malu. tubuh tumbuh-tumbuhan. Akar bagian tubuh tumbuh-tumbuhan, daun, buah, batang, bunga, dan akar. Nomor 2, jelaskan pengertian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah betul. dan memiliki fungsi utama sebagai jangkar penyerap air dan nutrisi serta penyalurannya ke bagian tumbuhan lain. Terus nomor 3, sebutkan ciri-ciri dari akar. Ciri-ciri akar adalah akar tidak memiliki daun atau ranting dan biasanya berwarna putih atau coklat. Ya. Nomor 4, sebutkan fungsi-fungsi akar. Fungsi utamanya adalah menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Selain itu, akar juga bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nomor 5, sebutkan contoh akar. Akar tunggang dan akar serabut. Ya, Bu. Sudah? Ya. Bagaimana pendapat kalian? Udah benar? Benar. Oke, kasih tepuk tangan. Bagian tumbuh-tumbuhan, daun, buah, batang, bunga, dan akar. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah ovarium. Ciri-ciri buah adalah bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa. Fungsi buah adalah melindungi dan menyebarkan biji serta berperan reproduksi tanaman. 5. Buah Yang kenceng, Nak, biar naga, kedengeran. jeruk, melon, jambu, dan rambutan. Sudah. Ada tanggapan? Itu tentang apa tadi? Tentang buah. Buah tadi adalah tempat penyimpanan air dan nutrisi ya. Maka kita banyak makan buah-buahan karena banyak mengandung vitamin. Oke, kasih tepuk tangan. Kita ice breaking dulu yuk, sejenak yuk. Tepuk 1 tadi ya, kan itu yang belum ya. Berdiri semua, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, hore. Tepuk 1, 2, 3. Nah, oke, duduk kembali. Ibu kasih tepuk tangan yang meriah sekali untuk usaha kalian semua. Tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak hari ini sudah sangat baik, kondusif mengikuti pelajaran, sangat bersemangat, bagus, tertib. Ibu suka. Tingkatkan lagi ya belajarnya di rumah. Oke. Ibu kasih tugas ini evaluasi ya untuk kalian. Ini tolong dibantu Ibu biar cepat. Ini dikerjakan. Ditulis. Iya, ditulis seadanya. Ditulis ini, ditulis. Ada yang lain kurang? Oh, 20 anak kan? Pas kok 20. Ada yang kurang nggak? Ibu udah fotokopi 20 loh, Nak. Di sini ada kan ya
Nomor 1, Adit akan memberikan air pada tanaman yang mulai mengering. Dia memberikan air melalui tanah dengan tujuan. Boleh dipilih A, B, C. Di situ ada. Oke. Berikutnya ada di buah. Bagian yang ditumbuhkan dan panah itu apa aja? Berikutnya, berikut ini tanaman yang memiliki buah yaitu apa saja? Kemudian tanaman mawar melindungi dirinya dengan apa? Pasti tahu. Pada saat hujan badai angin tertiup kencang, beberapa pohon tumbang, sedangkan yang lain tidak. Pohon masih berdiri karena apa tadi kata ibu? Karena dia punya apa? Akar yang kokoh. Ya, oke. Tangan diputar-putar berterbuka, tangan diputar-putar pegang lagam, tangan diputar-putar pegang Lalu tut digoyang-goyang. yang digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah paham semua? Kalau gitu ibu yang tanya ya. Nggak apa-apa. Akar tadi terdiri dari berapa jenis? Sebenarnya banyak, tapi yang kita bahas hari ini ada 2. Ada yang tahu? Akar serabut, Iya. Tunggang ya. Akar serabut dan akar tunggang, serabut dan tunggang. Pinter. Tepuk tangan. Ada yang tahu warna daun itu apa saja? Ada yang keunguan kayak gini tadi ya. Ada yang coklat itu, apalagi kalau udah mau rontok itu. Terus ada yang kekuningan ya. Ya, banyak. Oke. merah, Nah, sekarang ibu ulang lagi. Bagian dari tubuh tumbuhan tadi apa saja? Dari bawah dulu. Akar, bunga. Fungsi bunga? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan tadi karena ada sel kelamin jantan dan betina pada tumbuh-tumbuhan. Kalau sel kelamin jantannya serbuk sari, kalau itu putik sari yang betina ya. Jangan lupa ya, itu untuk perkembangbiakan. Di dalam buah itu juga ada biji. Nah, kalau buah itu tadi fungsinya untuk apa? Menyimpan cadangan makanan, mineral, protein, vitamin. Maka dia baik untuk manusia. Sering kita ambil kalau udah matang buahnya itu. Enak ya kita ada pohon yang bekerja, kita yang memetik hikmah, memetik buahnya untuk kita konsumsi. Manfaatnya kita yang dapat. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah tumbuh-tumbuhan memiliki bagian-bagian sama seperti manusia. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Serta memiliki fungsinya masing-masing. Akar tadi untuk menyimpan air, menyerap unsur hara yang ada di tanah, dan tempat menyimpan makanan. Kalau tuh batang tadi gunanya apa? Untuk menyimpan bahan makanan lalu disebarkan ke seluruh tubuh dari tumbuh-tumbuhan, ya, ke daun, ke buah, ke bunga tadi. Kita akan melanjutkan materi tentang fotosintesis. Tadi Ibu sudah sekilas menjelaskan tentang fotosintesis itu apa. Bagaimana? Apakah hari ini pelajarannya cukup menyenangkan? Senang ya, banyak goyang-goyang. Oke, bisa ini ya, bisa dicerna ya, bisa dicerna. Oke, semoga kalian bisa lebih kedepannya lebih baik lagi, lebih rajin belajar, ya, lebih giat agar mendapatkan nilai yang maksimal. Kita tutup pembelajaran hari ini, masukkan bukunya, sudah selesai. Kalian sudah lelah. Terima kasih banyak atas bantuannya.
Sadaqallahul azim. Memberi salamnya mana? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian ulangi di rumah. Kalau ada tutur kata Ibu yang salah, tentunya Ibu sebagai manusia, tadi kan Ibu sedikit agak emosi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diikhlaskan dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi ibadah kita. Belajar ya nak di rumah ya, belajar yang banyak. Jangan boleh bermain tapi ingat kita harus banyak belajar. Oke. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yo.